Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Kecerdasan Buatan. Perkenalkan, kami kelompok yang beranggotakan. Yang pertama ada Dia Hidayatul Ula dengan NPM 217006003, lalu ada Rijantina Yohandipa dengan NPM 217006028, lalu ada Ocha Widya Karenina dengan NPM 217006029, dan terakhir ada Firda Aulia Safira dengan NPM 217006064. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil pengerjaan kami mengenai tugas besar yang kami buat, yaitu analisis kasus pada gangguan penglihatan warna. Kami menggunakan Netika pada kasus ini. Lalu ada beberapa poin pembahasan yang akan kami sampaikan. Yang pertama ada download dan instalasi Netika. Yang kedua ada pengenalan lingkungan kerja tools. Yang ketiga ada deskripsi studi kasus. Yang keempat ada solusi studi kasus. Dan yang kelima ada penerapan pada Netika. Untuk mengefektifkan waktu, kita langsung masuk saja ke pembahasan yang pertama yang akan disampaikan oleh Rijantina. Kepada Rijantina saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai download dan instalasi Netika. Pertama, kita download Netika pada link yang ada pada PPT. Lalu setelah di-download, kita lakukan instalasi. Pertama, buka dulu folder C untuk melakukan instalasi, cari Netika hasil download, lalu diklik filenya. Setelah diklik, akan muncul tampilan seperti pada gambar. Lalu diklik unzip, tunggu proses instalasinya selesai. Jika sudah sukses menginstal, lalu diklik OK. Baik, saya di sini akan menjelaskan juga mengenai lingkungan kerja pada aplikasi Netika. Netika adalah program yang kuat, mudah digunakan, lengkap untuk bekerja dengan jaringan kepercayaan dan mempengaruhi diagram. Ini memiliki antarmuka pengguna yang intuitif dan halus untuk menggambar jaringan, dan hubungan antar variabel dapat dimasukkan sebagai probabilitas individu dalam bentuk persamaan atau dipelajari dalam file data. Netika dapat menggunakan jaringan untuk melakukan berbagai jenis inferensi menggunakan algoritma tercepat yang paling modern. Mengingat kasus baru yang kita memiliki pengetahuan terbatas, Netika akan menemukan nilai atau probabilitas yang sesuai untuk semua variabel yang tidak diketahui. Nilai-nilai atau probabilitas ini dapat ditampilkan dalam sejumlah cara yang berbeda, termasuk grafik batang dan meter. Netika dapat menggunakan diagram pengaruh untuk menemukan keputusan optimal yang memaksimalkan nilai yang diharapkan dari variabel tertentu. Netika dapat membangun rencana bersyarat karena keputusan di masa depan dapat bergantung pada pengamatan yang belum dibuat, dan timing dan hubungan antar keputusan dipertimbangkan juga. Netika dapat digunakan untuk mengubah jaringan dalam beberapa cara. Variabel yang tidak lagi menarik dapat dihapus tanpa mengubah hubungan keseluruhan antar variabel yang tersisa. Model probabilistik dapat dieksplorasi oleh operasi seperti membalikan link individu dari jaringan, menghapus atau menambahkan pengaruh kasual, mengoptimalkan satu keputusan pada waktu, dan lain-lain. Operasi ini dapat dilakukan hanya dengan satu klik mouse, yang membuat Netika sangat cocok untuk memudahkan mengeksplorasi, dan untuk mengerjakan jaringan kepercayaan dan mempengaruhi konsep diagram. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Rijantina. Untuk selanjutnya kita akan bahas mengenai deskripsi studi kasus yang akan disampaikan oleh Firda. Kepada Firda saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan untuk saya memaparkan deskripsi studi kasus. Studi kasus penderita buta warna. Buta warna merupakan penyakit yang diwariskan atau diturunkan. Orang yang menderita buta warna tidak dapat membedakan warna-warna tertentu. Buta warna merah hijau tidak mampu membedakan warna merah dan hijau. Buta warna ini dikendalikan oleh gen resesif. Gen ini terpaut pada kromosom X. Terdapat 5 kemungkinan genotip, yaitu yang pertama XX untuk wanita normal, yang kedua XCXC wanita buta warna,
Yang ketiga XXC, wanita pembawa buta warna atau carrier. Yang keempat XY, pria normal. Yang kelima XYC, pria buta warna. Wanita carrier atau pembawa artinya wanita yang secara fenotip normal, tetapi secara genotip dia membawa alel sifat resesif untuk buta warna. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Firda. Untuk selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan mengenai solusi pada studi kasus yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Misal, jika pada suatu RT terdapat 25 pasangan suami istri dan memiliki 4 anak, tentukan rincian dan probabilitas jenis kelamin anak yang terkait kondisi blind color atau buta warna. Jika induk ayah dengan normal ada 15 orang dengan probabilitas 0,6, lalu penderita ada 10 orang dengan probabilitas 0,4, dan induk ibu yang normal ada 9 orang dengan probabilitas 0,36, yang carrier ada 8 orang dengan probabilitas 0,32, dan yang penderita ada 8 orang dengan probabilitas 0,32, maka rincian kondisi anak berdasarkan genotip orang tuanya, yaitu probabilitas jika kedua orang tua normal, maka anak 100% normal. Lalu probabilitas jika ayah normal dan ibu carrier, maka kemungkinan anak normal 50%, anak carrier 25%, dan juga penderita 25%. Probabilitas jika ayah normal dan ibu penderita, maka kemungkinan anak normal 0%, anak carrier 50%, dan penderita 50%. Lalu probabilitas jika ayah penderita dan ibu normal, maka kemungkinan anak normal 50%, anak carrier 0%, dan juga penderita 50%. Jika probabilitas ayah penderita dan probabilitas jika ayah penderita dan ibu normal, maka kemungkinan anak normal 25%, anak carrier 25%, dan juga penderita 50%. Dan probabilitas jika kedua orang tua penderita, maka 100% kemungkinan anak penderita. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan penerapan studi kasus pada etika yang akan disampaikan oleh Dia. Kepada Dia, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan studi kasus pada etika. Seperti yang sudah dijelaskan rekan saya sebelumnya, bahwasannya pada suatu RT terdapat 25 pasangan suami istri yang memiliki 4 anak, dan kita di sini disuruh untuk menentukan rincian dan probabilitas jenis kelamin anak yang terkait pada kondisi buta warna. Nah, untuk membuktikan penerapan studi kasus pada etika ini, saya akan mulai dengan membuka aplikasinya terlebih dahulu. Saya izin share screen. Baik, kita buka aplikasi Netika. Selanjutnya, klik Limited Mode. Dan untuk membuat page baru, kita klik New Net. Nah, di sini saya akan memakai dua tools diantaranya untuk membuat diagram diantaranya node dan add-link atau panah untuk menghubungkan antar diagram. Di sini saya akan membuat dua diagram terlebih dahulu. Nah, diagram yang pertama kita namai diagram ayah dengan state-nya yaitu dua spesifikasi diantaranya kondisi normal dan penderita. Selanjutnya untuk diagram yang kedua, kita namai dengan nama ibu, dan pada diagram ibu terdapat 3 state atau 3 spesifikasi, yaitu kondisi normal, carrier, dan penderita. Carrier di sini maksudnya adalah seseorang yang memiliki pembawa penyakit turunan dari gen tersebut. Nah, di sini terdapat dua diagram, diantaranya diagram ayah dan ibu. Untuk mengganti atau mengisi probabilitasnya, itu dengan cara klik pada diagram, lalu kita klik Tools Table dan View or Edit. Nah, seperti yang sudah disebutkan rekan saya sebelumnya, bahwasannya kondisi ayah dengan kondisi normal itu terdapat 15 orang dari 25 orang, maka itu berarti 60%.
dan penderita yaitu sisanya yaitu 40%. Kita klik OK. Nah, untuk mengisi probabilitas pada diagram ibu, kita lakukan hal yang sama, itu dengan view and edit. Nah, untuk kondisi normal pada ibu itu terdapat 9 orang, yang berarti 36%, dan carrier 8 orang, berarti 32%, dan penderita 32%. Nah, untuk selanjutnya kita buat lagi diagram yang ketiga, yaitu diagram anak, dengan mengisi nama anak dan state-nya terbagi 3 spesifikasi, diantaranya kondisi normal, carrier, dan penderita. Nah, sebelum kita mengisi probabilitas pada diagram anak, kita harus menghubungkan diagram terlebih dahulu dari diagram ayah ke diagram anak menggunakan panah yang sudah disediakan pada aplikasi tersebut. Nah, selanjutnya kita lakukan hal yang sama dengan cara klik Tools Table, lalu View and Edit. Jika kondisi ayah normal dan ibu normal, maka anak 100% normal. Yang kedua, jika kondisi ayah normal dan ibu carrier, maka anak memiliki kondisi 50% normal, 25% carrier, dan 25% penderita. Selanjutnya, jika kondisi ayah normal dan ibu penderita, maka 50% anak mengalami kondisi carrier dan 50% anak mengalami kondisi penderita. Selanjutnya, jika ayah penderita dan ibu normal, maka anak memiliki kondisi 50% normal dan 50% penderita. Selanjutnya, jika ayah penderita dan ibu carrier, maka anak memiliki kondisi 25% normal, 25% penderita, dan 25% carrier dan 50% penderita. Mohon maaf. Dan yang terakhir, jika kondisi ayah dan ibu dua-duanya penderita, maka anak 100% mengalami kondisi buta warna. Selanjutnya kita klik OK. Yes. Nah, untuk kita tahu hasil dari kemungkinan kondisi dari seorang anak, maka kita klik Compile Net atau kita running. Nah, berikut adalah kemungkinan kondisi anak tergantung dari probabilitas ayah dan ibunya. Untuk selanjutnya, kita akan membuat diagram jenis kelamin anak. Untuk mengeditnya, kita klik 2 kali. Nah, untuk state-nya ada 2, yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, untuk probabilitasnya kita default saja, yaitu ditentukan dari Netika sendiri, yaitu 50% dan 50%. Kita selanjutnya membuat diagram yang terakhir, yaitu diagram kondisi anak berdasarkan dari jenis kelamin anak. Dan terdapat 5 spesifikasi, diantaranya laki-laki normal, laki-laki dengan kondisi penderita, perempuan dengan kondisi normal, perempuan dengan kondisi carrier, dan yang terakhir perempuan dengan kondisi penderita.
untuk mengedit probabilitasnya, kita lakukan hal yang sama. Sebelumnya kita hubungkan terlebih dahulu dari diagram anak ke diagram kondisi anak berdasarkan jenis kelamin. Dan dari jenis kelamin anak ke kondisi anak berdasarkan jenis kelamin. Nah, selanjutnya kita edit probabilitasnya. Nah, perbedaannya di sini dengan diagram yang lain, yaitu kita ganti probabilitasnya dengan function. Nah, kita isi kondisi anak berdasarkan jenis kelamin sesuai dari tabel yang di pinggir. Kita isi jika dalam tabel tersebut anak dengan kondisi normal dan jenis kelamin anak laki-laki, maka kita isi dengan laki-laki dengan kondisi normal. Selanjutnya, perempuan dengan kondisi normal dan laki-laki dengan penderita. Lalu selanjutnya, perempuan dengan kondisi carrier dan laki-laki penderita. Lalu yang terakhir, perempuan dengan kondisi penderita, maka kita klik OK. Nah, untuk mengetahui kemungkinan hasilnya, kita klik compile net atau kita running, maka kita dapat melihat kemungkinan hasil dari kondisi anak berdasarkan probabilitas dari turunannya, yaitu ayah dan ibu. Maka bisa kita simpulkan bahwasannya dari 25 pasangan yang memiliki 4 anak, yaitu yang berarti 100 orang anak itu memiliki kondisi sebagai berikut. 41 orang anak memiliki kondisi normal, 17 anak memiliki kondisi carrier, dan 40 orang anak memiliki kondisi penderita buta warna. Nah, hal tersebut juga bergantung kepada jenis kelamin anak, yang berarti kondisi anak berdasarkan jenis kelamin diantaranya dari total 100 orang anak pada RT tersebut, terdapat probabilitasnya diantaranya laki-laki normal 20 orang, laki-laki penderita 29 orang, perempuan normal 20 orang, dan perempuan carrier 8 orang, dan yang terakhir perempuan penderita buta warna 20 orang. Bisa kita simpulkan bahwasannya hasil dari kondisi anak penderita buta warna tergantung dari probabilitas ayah dan ibu yang memiliki kondisi yang sama. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Dia yang telah memaparkan mengenai penerapan studi kasus menggunakan etika. Nah, mungkin kita berada di penghujung presentasi ini. Dapat saya simpulkan kembali bahwasanya kondisi anak dipengaruhi oleh kedua orang tuanya, yaitu laki-laki dan perempuan, dan juga kondisi anak berdasarkan jenis kelamin yang akan dipengaruhi oleh kondisi anak dan jenis kelamin anak itu sendiri. Mungkin sekian yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.